Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan hamba utusan channel 0% Tuhan 100% manusia. Mari kita saksikan bersama video-video berikutnya. Dan ada hal yang perlu saya kemukakan di sini, yaitu mengenai terminologi Alkitab ya. LAI, Lembaga Alkitab Indonesia, menerjemahkan dari bahasa Arab. Padahal itu bahasa serapan dari bahasa Arab ya, yang berasal dari Al-Quran juga ya. Asal katanya, akar katanya adalah kataba ya. Seperti dalam surat Al-Baqarah ayat 2, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Inilah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Jadi rekan-rekan jangan lagi menyebut Bible dengan sebutan Alkitab ya. Itu dari serapan bahasa Arab, ada di dalam Al-Quran ya. Jadi sebut saja Bible untuk yang isinya perjanjian lama dan perjanjian baru. Dan untuk menyebut Injil, jangan lagi menyebut Injil, karena Injil itu adalah wahyu dari Allah yang diturunkan ketika Yesus masih ada di bumi sebelum diangkat ke langit oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Jadi untuk Injil harus diganti dengan Gospel ya. Gospel Markus, Matius, Lukas, dan Yohanes ya. Atau bahasa Inggrisnya itu malah Gospel according to. Nah, Gospel menurut Markus, menurut Matius, menurut Lukas, menurut Yohanes. Jadi kalau untuk perjanjian baru jangan lagi sebut Injil, tetapi sebutnya adalah Gospel ya. Itu di luar negeri nggak ada orang kenal Alkitab, yang kenal adalah Bible ya. Demikian juga bahasanya di sana disebutnya Gospel bukan Injil. Oke ya, yuk kita saksikan bersama video berikut ini. Mana yang benar-benar firman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan terjaga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, bicara tentang kitab suci itu harus terjaga ya. Sebab kalau tidak terjaga, kualitasnya tentu bukan lagi kualitas keilahian. Sebuah firman Tuhan harus bebas dari kesalahan-kesalahan ya. Bila didapati kesalahan atau kekurangan, ini ternyata hanya buatan manusia ya, dan ini tidak ada wahyu ilahinya. Dari sejarah kita tidak dapati manuskrip-manuskrip yang sesuai aslinya ya. Jadi umumnya religious text atau manuskrip berdasarkan tradisi penulisan, yaitu kata per kata, huruf demi huruf. Tradisi penulisan ini mengandung banyak human error atau kesalahan ya, karena ketika diejak akan ada yang hilang di copy, kemudian hilang di copy lagi, salah lagi, salah lagi. Bayangkan hasil mengcopy 100 tahun, kemudian 1000 tahun, betapa banyak manuskrip yang beredar dan memiliki kesalahan-kesalahan teman-teman ya. Nah lihat nih, seperti inilah diagramnya ya, dari ribuan. Ada yang kesalahan itu karena tidak sengajaan, ada pula yang sengaja dirubah-rubah lalu perlahan-lahan masuk ke dalam penulisan manuskrip ya. Itu sebabnya banyak banget versi-versi Bible ya. Ada King James, New International, Revised Standard, Catholic Standard, New Living Translation, English Standard, American Standard Bible. Banyak. Mushaf atau cetakan ya, tentu saja berbeda kualitasnya zaman sekarang dengan zaman dahulu yang kebanyakan dibuat dari papirus. Karenanya banyak yang penulis-penulis berikutnya bingung ya, saking banyaknya manuskrip-manuskrip mana yang mau dipilih gitu. Originalnya udah nggak ada, udah hilang ya. Jadi hasil copy. Nah, mereka bingung nih mau ambil yang dari mana sumbernya yang benar nih kan, yang salah yang mana gitu. Jadi dalam penulisannya itu mereka mengumpulkan ya, macam mozaik gitu, dijadikan satu. Jadi orang bingung nempelin di sini atau grup yang sana nempelin di sini gitu.
Jadi dari antara mereka yang bingung menulis ulang kembali karena hilangnya original dan banyaknya kopi, akhirnya dicarilah yang terdekat ya, hanya kira-kira aja dari kata-kata originnya ya, original teksnya. Allah merahmati wahyu final yang diturunkan darinya melalui Al-Quran dan dijaganya. Allah berjanji untuk melindungi dan menjaganya dari segala macam bentuk korupsi atau perubahan. Al-Quran terjaga tidak seperti kitab-kitab yang lainnya. Alat utama untuk menjaganya adalah selalu dari hafalan. Verbal revelation atau wahyu yang dilakukan dengan oral dilakukan dengan mengingat ya, menghafal. Dan itu disebutkan ya, Al-Quran itu dibuat mudah untuk diingat. Kemudian Nabi Muhammad ditugaskan oleh Allah untuk menghafal, menyebarkannya atau transmitting dan menjelaskannya ayat-ayat dalam Al-Quran kepada para muslim. Pada gilirannya, tradisi menghafal kemudian disebarkan ini dari Nabi Muhammad kepada para sahabat. Nanti para sahabat menyebarkan pula kepada para murid-muridnya ya. Akhirnya kebiasaan ini atau tradisi ini diteruskan sampai hari ini dan insya Allah sampai hari kiamat. Oral tradisi ini atau kebiasaan menghafal ya, tradisi menghafal yang diteruskan hingga sekarang banyak jutaan orang menghafal Al-Quran. Kalau kita runut ke atasnya, itu mereka berguru, diteruskan sampai ke atas, muaranya kepada Nabi Muhammad SAW. Semua muara kepada Nabi Muhammad sebagai penerima wahyu dari Allah ya. Diperkirakan jutaan orang ya menghafal Al-Quran dari seluruh dunia, mulai dari halaman pertama sampai halaman terakhir dalam bahasa aslinya Arabik. Bila saja seluruh Al-Quran itu dimusnahkan dari muka bumi, maka Al-Quran akan tampil lagi karena banyaknya penghafal yang jumlahnya jutaan tersebut ya. Siapakah yang meragukan tentang keotentikan dari tradisi oral ini? Dari varying oral transmission ya, transmisi beberapa orang yang menghafalkan dan belajar Al-Quran, tidak didapati perbedaan atau kontradiksi di dalam Al-Quran. Kesimpulannya hanyalah bahwa Al-Quran yang sekarang ini sama dengan apa yang diwahyukan oleh Allah kepada Nabi Muhammad melalui perantaran malaikat Jibril. Dalam gaya bacaan atau 7 qiraah sab'ah di dalam menghafalkan Al-Quran ini, ada hukum, rules dan peraturan yang tegas untuk membaca tiap-tiap hurufnya. Selalu samanya konten atau isi ditambah dengan style yang sama ya, akan membuat hal ini terjaga bacaan dari Al-Quran ya. Contohnya begini, sebuah telepon A ya, telepon A atau player A ini bilang kita akan pergi, segera pergi, kirim bantuan. Lalu B bilang we are going to advance, send reinforcement, masih sama nih. Tetapi player C tidak begitu mendengar ya. Dari B sudah ada kesalahan, jadi dia tulis we are going to a dance, send reinforcement. Kita akan menari, tolong kirim bantuan. Player D atau telepon D bingung nih, nggak pernah dengar kata reinforcement, jadi we are going to a dance, send 4 cents, malah minta dikirimin duit 4 sen. Jadi tanpa sistem penghafalan secara massal akan menjadi
kesalahan yang banyak dan besar. Apakah yang menjaga dari para penghafal Al-Quran ini agar bacaannya berdasarkan 7 qiraah sab'ah sama dengan apa yang dulu dibacakan oleh Nabi Muhammad SAW? Sebab Al-Quran sendiri mengajarkan ya cara membacanya. Jadi bacalah Al-Quran dengan tartil, dengan perlahan-lahan. Yang paling utama adalah Al-Quran mengajarkan tentang tajwid ya, ada rumusnya, ada peraturannya dan regulasinya untuk membaca tajwid ini. Sehingga tiap-tiap surat akan dibaca sama oleh dimanapun orang itu berada, orang muslim ya, sehingga mereka dapat membaca Al-Quran dengan cara yang sama seperti diucapkan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi ilmu tentang tajwid ini sangat penting. Bahasa sangat berperan penting di dalam manuskrip, sebab itu juga salah satu cara ya untuk menjaga maknanya dari manuskrip tersebut. Bila bahasanya hilang, maka scripture atau manuskripnya juga hilang. Jadi itulah sebabnya Al-Quran terikat kuat dengan bahasa Arab. Karena seperti firman Allah, kami menurunkan Al-Quran dalam bahasa Arab, surat 43 ayat 3. Ketika bahasa hilang, maka percuma saja memiliki manuskrip. Contohnya begini. Torah itu diturunkan kepada Nabi Musa 3000 tahun yang lalu. Dan jaraknya dengan Al-Quran itu kurang lebih 1500 tahun. Lebih tua ya. Lalu kamus pertama dari bangsa Hebrew itu baru muncul 200 tahun setelah Al-Quran ada. Jadi waktu itu Hebrew, bahasa Ibrani sempat mati ya, tidak terpakai di 200 Masehi. Nanti barulah diperbaiki zaman 1948. Sementara kamus Arab itu ditemukan juga 200 tahunan ya. Sehingga kompilasi dari kamus Arab ini menjamin bahwa tidak ada kata-kata yang Al-Quran yang hilang. Sebagai konsekuensinya begini. Kamus Arab dipakai untuk perjanjian lama yang tidak dimengerti, karena antara bahasa Arab dan bahasa Ibrani itu dari satu rumpun, yaitu rumpun Semitik. Bahasa Arab dipakai sejak zaman abad pertengahan untuk memahami biblical atau biblos dalam bahasa Ibrani. Pendeknya, bahasa Ibrani untuk menerangkan Old Testament atau perjanjian lama dipakailah Arab klasik yang bersumber dari Al-Quran. Nah, seperti itu. Kesimpulannya, sebelum Al-Quran ada, orang-orang kan kebingungan nih dengan manuskrip-manuskripnya. Taurat Musa dan Gospel dari Yesus alaihimussalam berbatas waktu dan tempat. Namun kalau Al-Quran itu untuk semesta alam dan tanpa batasan waktu hingga yaumil akhir atau hari kiamat. Allah sendiri yang menjaga Al-Quran. Allah yang menurunkan, Allah yang menjaga Al-Quran.